Kadai Pajak Sumber Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pergi ke pasar di pagi hari, Cakep. beli semangka dan buah leci. Artinya Perkenalkan kami, Denny, Felby, Ismi. penyuluh pajak Sumbar Sumbar Jambi. Kawan pajak, senang kita hadir kembali di Kadai Pajak. Kawan jadi pandai pandai pajak. Versi live ini ya Bapak Ibu. Biasanya kita podcastnya offline, kita sekarang Kadai Pajak hadir menyapa Bapak Ibu semuanya secara live di Instagram. Kelas pajak kali ini kawan pajak semua, ini merupakan tindak lanjut dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari kelas pajak melalui Zoom yang pernah diadakan oleh Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi pada tanggal 31 Desember 2025. Akhir tahun 2025 yang kawan pajak semuanya masih berjibaku dengan untuk mencari arang, mencari jagung. Cari ikan bakar Iya. bakaran ya. Kita mengadakan kelas pajak untuk kawan pajak semua agar dapat melaporkan dan membuat bukti potong A1 dan A2-nya secara baik dan benar. Bagi yang terlewat dapat menyaksikan kembali kawan pajak semua di YouTube kami di Kanwil DJP Sumbar Jambi. Silahkan di subscribe channel YouTube-nya di mana Kak Felby? Kanwil. Kanwil DJP Sumbar Jambi. Iya. Nanti cari aja searching bukti potong A1 A2. Alhamdulillah viewernya sudah 4.000 loh kawan 4.000. pajak. Alhamdulillah Wow, banyak banget. Alhamdulillah. Terbanyak sejauh ini dari Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi. Kemarin juga yang mengikuti tidak hanya dari Sumatera Barat dan Jambi ya, tapi dari mana? seantero Nusantara. Oh, Masya Allah. Kak Febri nggak ikut? Ikut dong. Kok nanya? Penonton. Oh nonton, iya nonton. Saking seriusnya Iya, iya. nonton. Waktu itu Kak Ismi ya. Iya, Ini Kak sama Ismi Kang sama Erik Kang Erik. Di flyer tuh harusnya ada satu orang lagi. Cuman kebetulan hari ini Kang Eriknya berhalangan hadir. Jadi hanya kita bertiga. Saya senang sekali dikelilingi oleh perempuan-perempuan cantik Makasih. dan baik hati, ramah tamah, tidak sombong. Semoga Bapak Ibu semuanya kita absen dulu boleh? Boleh. Ada 74 yang boleh di komen ya, sambil di tap-tap layarnya di komen dari mana saja Bapak Ibu semuanya. Kalau Padang tulis Padang, kalau Jakarta tulis Jakarta. Ya, nama kotanya aja ya, Iya. Bang Denny. Di komen dong, di komen. Jangan nanya dulu, ada yang nanya. 4.000. Langsung ada pertanyaan Kang Denny. Ini kita tuh Q&A Kak Ismi. Yes. Kita tuh sebenarnya di sini hanya menjawab pertanyaan yang sebenarnya sudah masuk. Tapi nanti kalau misalnya ada waktu, mungkin kalau ada pertanyaan, kalau coba iya jawab, kita ya. coba jawab. Bisa saja nanti Bapak Ibu pertanyaannya sudah dijawab di Tuh. selama kita live ini. Jadi jangan nanya dulu, nanti aja pertanyaannya. Kita absen dulu dari Bapak Ibu semua. Kawan pajak ya Iya, sebutnya. kawan Iya, pajak. Kawan aja. pajak semua asalnya dari mana? Oh, dari Payakumbuh Surabaya, Padang. Surabaya. SBY apaan? Susilo Surabaya. Bambang. Oh, Surabaya. Surabaya, Aku kira ya, Susilo Kak. Bambang gitu. SBY, maklum orang awak nggak tahu SBY. Karawang. Karawang 50 kota, alhamdulillah banyak Padang Padang panjang. panjang. Padang. Ya, nanti di tap-tap layarnya juga sambil di komen dan di like dan di subscribe juga YouTube tadi Kanwil DJP Sumbar dan Jambi. Kita lanjut aja nih Kak Ismi, Iya, mumpung kayaknya. awal tahun resolusi 2025 2026 apa on sih? Kalau saya sendiri kawan pajak korteksnya lancar. Mulia sekali Mulia ya. sekali. Kalau korteksnya lancar, Bapak Ibu penerimaan negara juga Lancar. Amin. Kita doakan sama-sama ya. Ya Allah, udahlah. Skip, gak usah kita lanjutkan lagu itu. Baiknya kita lanjut aja ya. Kita lanjut ke laptop. Bapak Ibu semuanya, kita lanjut aja Q&A-nya tanpa memperpanjang waktu. Sudah ada berapa pertanyaan ini? 50 pertanyaan dari barcode yang telah kita kumpulkan selama kelas pajak berlangsung dan ada 20-an pertanyaan juga dari YouTube ya, Yes. ketika live YouTube berlangsung. Saya ingatkan kembali, jangan lupa subscribe YouTube kami di Kanwil DJP Sumbar dan Jambi. Sama ikuti juga media sosial kami yang lainnya.
Bapak Ibu semuanya, saya akan ditemani oleh pemateri tangguh Bu Felby dulu ya. Saya nanyakan dulu ke Bu Felby Panggil atas. Kak aja deh kayaknya. Oh, Kak ya. Iya, masih luar biasa. muda. Ini anak satu, Bu. Dua ya, Bu. Baik, kawan pajak semua, kita ke pertanyaan. Nanti list pertanyaannya kita akan share di story ya. Nanti pertanyaan yang telah kita sampaikan, jawaban dan pertanyaannya. Makanya kawan pajak tadi diminta untuk follow. Karena setelah ini kita akan drop jawabannya di story. Dan itu hanya terbatas waktunya. Jadi tidak kita tampilkan di post. Ini untuk Story ya? Story. Makanya segera di follow. Untuk pertanyaan pertama, ini dari Pak Iswan sekian-sekian, ASN kebetulan yang bertanya. Izin bertanya Bapak Ibu, masing-masing saya sama saya, kami berdua adalah suami istri, sama-sama ASN, guru. Selama ini lapor dengan NPWP masing-masing. Sejak berlakunya Kortex, diinfo nih untuk dinonaktifkan NPWP istrinya, supaya tidak ada kurang bayar. Sementara kami ragu untuk mengganggu proses sertifikasi gurunya. Mohon arahannya seharusnya bagaimana? Oke, baik. Nah, untuk penggabungan NPWP tidak akan berpengaruh terhadap proses sertifikasi kawan pajak. Nah, karena untuk pemotongan pajak meskipun digabung tetap menggunakan nomor induk kependudukan masing-masing wajib pajaknya. Ya, betul sekali ya kawan pajak ya. Jadi kawan pajak tidak usah takut. Nanti kalaupun pelaporan SPT-nya digabung, suami dan istri, dalam administrasi bukti potong itu tetap menggunakan NIK masing-masing ya kawan pajak ya. Ingat, kita sudah tidak menggunakan NPWP 15 digit, tetapi menggunakan NIK masing-masing. Berarti untuk pembuatan bukti potongnya si pemberi penghasilan membuat NIK masing-masing. Si suami NIK sendiri, si istri juga NIK sendiri. Karena NPWP sudah tidak ada lagi NPWP yang 15 digit. Betul. Denny. Berarti tidak mempengaruhi proses sertifikasi ataupun tidak dong. proses Pembayaran administrasi gaji juga. lainnya. Iya. Oh, baik. Oke, aman berarti ya Bapak. Aman Ibu? ya. Jadi sesuai dengan aturan perpajakan awal seharusnya NPWP keluarga itu dilakukan kewajiban pelaporannya oleh si Suami. selaku Kepala kepala keluarga. keluarga. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 2 yang dari Zoom juga. Dia ada pegawai resign akhir tahun. Resign sebelum akhir tahun, akan tetapi perusahaan belum buat BPA1 saat pegawai resign. Apakah harus dilakukan pembetulan di masa pajak pegawai resign? Oke. Jawabannya adalah iya, silahkan dibuat bukti potong A1-nya di bulan pegawai tersebut resign. Resign itu apa Kak? Berhenti Resign kerja itu ya? berhenti kerja ya Bapak Ibu, atau keluar dari pekerjaan kita yang pertama. Jadi ini juga pertanyaan yang banyak ya Kak Felby ya sama Bang Denny ya. Jadi kalau memang pegawainya Bapak Ibu resign umpamanya di bulan Juni, maka BPA 1-nya dibuat di bulan Juni tersebut. Nah, apakah bisa dibuat sekarang Kak Felby? Boleh ya? Boleh. Jadi kalau sekarang udah lewat ya masanya ya Bapak Ibu, dan Bapak Ibu lupa nih, ternyata belum bikin BPA 1-nya di bulan resign, silakan Bapak Ibu bikin sekarang dan lakukan pembetulan SPT ya. Bapak Ibu, Pembetulan ya. bukti potongnya dibetulkan dulu. Betul, bisa juga. Berarti setelah dilakukan pembetulan bukti potong, SPT-nya juga wajib Juga dibetulkan. Sebenarnya ini juga berlaku nanti bagi ada pertanyaan-pertanyaan lain yang dibuatkan bukti potong tampungan 999 ya. Iya, betul. Jadi perlu dilakukan. Kawan pajak bagi yang masih bingung, ada bukti potong di PPh 21 itu ada 3 bentuknya. Ya kawan Apa pajak itu, semua. Bang Ada Denny? BPA 1 itu yang dibuatkan di akhir masa atau ketika dia berhenti kerja, atau ada yang disebut dengan BP 21 itu final untuk penghasilan final, dan ada yang BPMP bukti potong Bulanan monthly ya, payment monthly yang payment, bulanan ya. selain masa pajak terakhir atau selain masa pajak dia berhenti kerja. Untuk lebih jelasnya nanti kawan pajak lihat di siaran ulang kami di YouTube terkait bukti potong A2 ini. Kita lanjut lagi ke pertanyaan nomor 3 yang telah masuk. Perkenalkan, saya Ibu Kiki.
jika akun saya didelegasi untuk lapor SPT PPh 21 di badan, saya juga ingin menggabungkan nik dengan suami. Apakah saya perlu menonaktifkan akun saya? Ini akun istrinya ya. Lalu bagaimana dengan pelaporan SPT tahunan PPh badan tempat bagaimana pelaporan SPT badan tempat saya bekerja? Mohon arahannya, Kak. Oke, nah tidak masalah jika akun istri itu gabung dengan suami, ikut suami ya maksudnya. Nah itu masih bisa untuk akses Kortex menggunakan nik si istrinya tersebut. Iya, jadi kawan pajak di proses probis registrasi ya kawan pajak ya, kalau si istri ini dia hanya kepentingannya untuk dibuatkan bupot saja, maka ini Kak istri cukup terdaftar di DUK Kortex suami, itu sudah selesai kawan pajak ya. Jadi nanti NPWP atau bukti potong yang muncul tidak lagi NPWP 99. Tetapi kalau ternyata si istri ini punya kepentingan ya kawan pajak ya, contohnya kayak yang di pertanyaan kita, dia untuk lapor SPT, tanda tangan faktur pajak atau tanda tangan bukti potong, itu tidak ada masalah ya kawan pajak ya. Silakan si istri juga aktivasi akun Kortex sendiri. Aktivasi akun berbeda dengan aktivasi NPWP ya. Betul. Aktivasi nik menjadi NPWP. Iya. Jadi yang bersangkutan hanya punya akun Kortex, tapi tidak wajib melaksanakan kewajiban perpajakannya. Tapi dilakukan oleh si suami. Tetap ya selaku kawan pajak kepala ya. keluarga. Lanjut ke pertanyaan dari Bu Indah dari PT BWT. Ini sama sih pertanyaannya dengan kalau dia resign terus ada NPWP tampungan 999, apakah perlu dilakukan pembetulan? Ini belum ya. Yaudah ini dulu. Nah, untuk pembuatan bukti potong monthly payment harus sebisa mungkin menghindari NPWP tampungan 99 Kak Deni. Iya, betul sekali kawan pajak. Jadi untuk bukti pemotongan pegawai tetap yang kita buatkan bulanan, itu sebisa mungkin kita menghindari NPWP tampungan kawan pajak semua ya. Kenapa? Karena nanti ketika kawan pajak membuat A1 atau A2, maka data PPh 21 yang sudah kawan pajak setor, si pemotong setor itu tidak akan terprofil atau masuk di PPh A1 atau A2-nya. Jadi seolah-olah nih kawan pajak di masa Desember itu seolah-olah PPh 21-nya akan menggembung, padahal sudah disetor ya sebenarnya Bang Denny ya. Tapi tidak terlihat karena dia masih pakai NPWP sementara. Pengampungan itu sementara. Ya, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada perusahaan memberikan asuransi swasta lain selain BPJS Kesehatan, JKM dan JKK kepada karyawan. Apakah hal tersebut juga masuk ke dalam penambah komponen bruto karyawan dalam pembuatan BPMP-nya? Ya, betul. Nah, itu masuk ke dalam komponen penambah bruto karyawannya kawan pajak. Jadi mungkin kawan pajak yang sudah ikut ya, kemarin kan materinya sudah kita share ya kawan pajak ya, nanti kawan pajak bisa lihat tuh di slide-nya. Jadi contoh ini ya kawan pajak ya, seperti BPJS Kesehatan, JKK atau jaminan kematian ya kawan pajak ya, apabila itu ditanggung oleh si pemberi kerja, maka dia menjadi penambah penghasilan bruto. Tetapi apabila ditanggung oleh karyawan, hal itu bukan menjadi pengurang. Dan juga mungkin ada satu lagi nih kawan pajak yang akrab ya buat kita di A1 atau A2 adalah adanya iuran pensiun atau iuran jaminan pensiun dan hari tua. Nah, apabila iuran tersebut ditanggung pemberi kerja, hal tersebut bukan sebagai penambah ya kawan pajak ya. Tetapi apabila ditanggung oleh karyawan, hal tersebut bukan pengurang dari penghasilan bruto. Nah, ini penting sekali ya Kak Felby ya, Bang Denny ya. Mungkin nanti kalau kawan pajak masih bingung, silahkan dicek lagi slide yang sudah kita share ya. Nanti kita share ulang ya Bang Denny. Share ulang ya. Itu kalau di YouTube-nya nanti akan ditayangkan lagi di IG ya? Iya. Nanti bisa makanya Bapak Ibu, kawan pajak semua, jangan lupa follow IG kami, akan nanti kita tayangkan ulang di IG. Ya. Kalau dulu tuh nggak ada namanya IGTV. Kalau sekarang Gils kayaknya udah ketahuan umur saya. Kalau dulu tuh IGTV kan namanya. Kalau sekarang namanya Gils, Bapak Ibu semua.
Oke, selanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini sama pertanyaannya dengan ini ya. Ada 2 pertanyaan yang masuk. Kalau ada perusahaan belum membuat BPA 1, tapi dia karyawannya tadi resign di tengah Desain tahun. di tengah tahun ya. Apakah cukup dibuat di masa Desember atau perlu pembetulan di masa dia resign? Oke. Untuk BPMP itu dibuat hanya sampai masa sebelum pegawai resign Bapak Ibu ya, kawan pajak ya. Bukti potong A1 dibuat di masa pegawai resign juga. Nah, jika ada kesalahan juga bisa dilakukan pembatalan bukti potong yang salah tadi. Kemudian dibuat yang baru dengan hitungan yang sebenarnya, lalu dilakukan pembetulan SPT masanya. Iya, betul sekali ya, kawan pajak ya. Jadi memang untuk BPMP atau bukti pemotongan pegawai tetap itu hanya sampai bulan sebelum masa terakhir atau bulan sebelum pegawai resign. Nah, ketika di masa pegawai resign, maka pemberi kerja harus membuatkan A1-nya. Hampir sama ya. Hampir sama. Pertanyaan tadi ya. Ada 2 pertanyaan tadi di yang masuk. Itu juga mungkin ada pertanyaan-pertanyaan nantinya. Ini kita tidak akan membacakan kembali pertanyaan yang sama atau berulang. Ini kenapa Bapak Ibu penting. Makanya tadi ada kami memberitahukan bahwa bukti potong dalam untuk PPA 21 ini, terutama yang swasta itu ada 3, final, BPMP dan BPA 1. Untuk BPA 1 itu khusus dibuat di masa pajak terakhir dan di masa atau di masa sebelum dia di masa dia berhenti bekerja. Ya. Jadi masa Desember tidak perlu buat lagi Apa? BPMP. Oh iya, enggak dong. Jadi 1 ya cukup. Enggak dong, iya. Ini ada pertanyaan juga yang Iya, masuk iya, betul, melalui helpdesk atau pertanyaan di KPP. Tiba-tiba ujuk-ujuk datang, Pak, ini kok masa Desember tidak ada untuk membuat BPMP. Iya, Memang tidak bisa, Bapak Ibu. Iya. Kawan pajak. Kenapa? Karena ditutup, dikunci. Karena kewajibannya harus dibuatkan BPA 1 atau BP A2. Jadi jangan bingung ketika masa Desember tuh nggak kelihatan ya. Ya. Dan itu tidak hanya berlaku masa Desember, Kak Velby. Iya. Itu berlaku juga kalau masa lain kan nggak dikunci kan? Nggak dikunci. Nah, itu berarti kawan pajak sendiri yang pemberi kerjanya yang harus aware bahwa kalau ininya sudah resign, berarti dia sudah harus dibuatkan BPA 1 atau BP tersebut. A2. Ini lanjut ke pertanyaan terkait paspres. Oh iya. Paspres pimpinan ada di badan, apakah sama dengan paspres di orang pribadi? Nah, untuk paspres atau tanda tangan elektronik atau digital itu melekat kepada orang pribadinya. Badan tidak memiliki tanda tangan elektronik. Jadi si penanggung jawab badannya itu, Bang Denny. Iya. Kalau untuk materi ini sebenarnya mungkin kawan pajak seharusnya udah khatam di awal-awal Korteks nih ya, Bang Denny ya. Di awal gitu. Karena Januari ya. Iya. Tahun aku masih ingat tahun 2025 tuh antrian mengulang di KPP. Kenapa? Korteksnya mau buka badan, mau aktivasi badan, mau buat bukti potong, ternyata ketika kita buat bukti potong, Pak, kok ini nggak ada submit? Ternyata loginnya ke orang pribadi, ke badannya, loginnya badan. Dia mau tanda tangan tidak bisa, karena dia loginnya dengan akun badan. Yang seharusnya orang pribadi ya. Iya. Sudah setahun ya Kortex ya? Sudah setahun. Udah ulang tahun kemarin. Alhamdulillah. Happy birthday Kortex. Baik-baik ya. Lanjut ke pertanyaan ini sama, kita skip aja. Ini ada pertanyaan terkait metode gross up. Kalau berarti harus dipisahkah penghasilan dengan tunjangan PPh-nya untuk pengisian penghasilan dengan metode gross up? Oke, untuk penghasilan metode gross up, silakan pilih metode gross up. Pada penginputan menggunakan SML, pilih yes. Nah, kalau misalnya kawan pajak menggunakan manual atau key in, silakan menggunakan centang untuk menu gross up-nya. Iya. Dan nilai yang kita masukkan pada DPP itu adalah nilai net ya, kawan pajak. Jangan dimasukkan dulu tunjangannya atau pajak ditanggung perusahaannya, nanti dimasukkan di kolom yang selanjutnya. Jadi nilai yang kita masukkan di DPP itu nilai net ya, kawan pajak ya. Nilainya net ya. Net. Belum nanti ada centangan kalau saya lihat tuh ada centangan. Kalau di XML ada pilihan yes atau no. Silakan pilih yes kalau untuk XML. Kalau mau pegawainya nggak banyak, input satu-satu itu ada manual ada centangan centang.
Ini ada pertanyaan yang menggelitik. Ini karyawan atau apa ya? Bisa-bisanya ada karyawan yang keluar bulan Oktober. Ini ada 3 pertanyaan seperti ini yang masuk. Ada yang keluar di tengah bulan, terus dia masuk lagi. Nah itu harus dibuatkan apa? BPMPK atau BP A1 atau A2. Ketika dia berhenti kerja bulan Oktober, terus Desembernya dibuatkan apa lagi? Gitu. Oke, nah jika pegawai tetap untuk setiap masa pajak terakhirnya atau ketika dia berhenti bekerja, itu dibuatkan bukti potong A1. Selain masa pajak terakhir dibuatkan BPMP ya. Nah, jika kalian tidak tetap, bukti pemotongannya dibuatkan hanya bukti potong 21 aja. Gitu. Oke, jadi ini emang agak lucu ya kawan pajak ya. Tapi ternyata real ya. Ada pertanyaan, ya. ada 3 pertanyaan seperti ini. Dia berhenti Maret, tiba-tiba dia masuk lagi di Mei masuk lagi. Ini berhenti Oktober, Desember masuk lagi gitu. Iya. Jadi yang benar yang mana gitu. Serius nggak sih? Serius bekerja atau tidak? Tapi ada, kita tidak menutup kemungkinan ada karyawan yang seperti itu. Tapi mohon diperhatikan lagi mungkin Kak Ismi dan kawan pajak semua, statusnya apakah benar-benar pegawai tetap atau yang bersangkutan sebenarnya bukan pegawai. Karena perhitungannya beda. Kalau misalnya di perhotelan itu ada namanya pegawai DW. Dia kontraknya hanya ketika banyak acara dia kerja. Kalau enggak dia nggak kerja. Berarti kan itu bukan pegawai ya, kawan pajak. Jadi lihat lagi status kepegawaiannya agar tidak dibuatkan bukti potong seperti pegawai itu. tetap. Iya, pegawai tetap. Karena beda. Kalau bukan pegawai itu masuknya di BP 21 ya. Ya. Kita lanjut, ini masih sama, ini resign masih sama, disamakan pertanyaannya. Ini ada pertanyaan. Ketika dibuatkan di bulan-bulan Januari sampai November, dibuatkan bukti potong dengan NPWP tampungan. Ini masih sama ya? Apakah perlu dibuatkan bupot lagi yang baru atau cukup pembetulan? Jadi ada karyawan dia belum aktivasi akun, jadi dia masih pakai NPWP tampungan. Apakah dibuatkan bukti potong baru dengan NIK yang baru atau melakukan pembetulan? Nah, untuk pegawai yang belum aktivasi akun Kortex, seharusnya kan tidak dapat dibuatkan bukti potong ya, Kak Denny sama Kak Ismi. Nah, akan diarahkan menggunakan NPWP tampungan tadi yang 999 itu. Nah, setelah nanti si pegawai tersebut melakukan aktivasi akun Kortex, nah, silakan melakukan pembetulan bukti potong BPMP dengan NIK yang sudah terupdate itu tadi di Kortex. Perlu dilakukan pembetulan. Iya, betul. Dan juga ini mungkin bisa jadi maksud dari pertanyaan ini nih Bang Denny, si pegawai ini sebelumnya belum punya akun Kortex ya, tetapi NPWP-nya udah terregistrasi di Kortex gitu ya. Jadi si pemotong, si pemberi kerja ketika dia membuat bupot, ada nih muncul namanya, ini kan muncul, tetapi ternyata si pegawai itu belum punya akun Kortex. Gitu. Nah, jadi ketika si pegawai aktivasi Kortex, terus nanti BP21 atau BPA1 tadi, itu nanti kan biasanya muncul ke dokumen saya tuh, Bang Denny. Nah, silakan si pegawai tersebut refresh dokumen ya. Hasilkan dokumen di bagian portal saya, dokumen saya, silakan di-refresh, nanti bukti potong yang sudah diterbitkan di masa sebelumnya itu akan muncul di bagian dokumen otomatis saya. Ya, karena dia sudah ada data NIK-nya. Sudah ada. Kalau yang belum nanti ada NPWP tampungan. Kalau sudah walaupun dia belum aktivasi, dia akan tetap ada. Ya, berarti si pemberi kerja juga tidak perlu membuat pembetulan. Tidak perlu. Jadi kalau memang ketika dia bikin bupot, terus udah ada NIK-nya, bukan NPWP tampungan, berarti sudah oke ya kawan pajak ya. Jadi tinggal dilanjutkan. Untuk BPA1 atau A2. Tapi kalau ini mungkin maksudnya kan sekarang kan Kortex bukti potongnya online ya, langsung ke portal saya ya kawan pajak ya. Jadi kalau memang belum muncul silakan di-refresh aja di bagian dokumen saya ya kawan pajak ya. Kita lanjut ke pertanyaan. Nah, ini dari Berkah Lintas, ini terkait SPT Kak Ismi. Kita jawab aja boleh? Atau nunggu nanti? Kita jawab aja ya. Jawab SPT. Ada karyawan yang pegawainya setahun kurang dari PTKP. Kalau kawan pajak pengen tahu PTKP aja penghasilannya di bawah penghasilan tidak kena pajak, apakah perlu melaporkan SPT tahunannya?
Oke, nah jika status NPWP-nya itu masih aktif, nah dia masih ada kewajiban untuk melaporkan SPT tahunannya, Kak Deni, Kak Ismi. Iya, kita hati-hati aja ya kawan pajak ya, lebih baik berhati-hati. Jadi jika status NPWP-nya masih aktif, disarankan kawan pajak tetap wajib lapor SPT tahunan. Jadi kalau memang di bawah PTKP tahun ini diajukan saja untuk menjadi non-aktif agar tidak ada lagi kewajiban untuk melaporkan SPT tahunan. Tapi itu memang penghasilannya di bawah PTKP. Untuk penonaktifan itu perlu ke KPP enggak? Oh, nggak harus. Nggak Harus ya. Lewat Kortex bisa? Bisa. Itu ya, Kak, perlu bisa. petugas. Oh, perlu. Perlu approve petugas berarti kawan pajak. Dia yang mau menonaktifkan, sampaikan melalui Kortex, tapi diingat itu juga melalui penelitian oleh petugas di KPP terdaftarnya ya. Iya, 5 hari kerja. 5 hari kerja. Iya, jadi kawan pajak kalau udah mengajukan nonaktif dapat tanda terima, bukan berarti otomatis nonaktif ya kawan pajak ya. Ditunggu dulu maksimal 5 hari kerja, nanti ada pemberitahuan dari KPP, silakan cek di dokumen saya ya kawan pajak ya, sampai keluar surat penetapan kalau kawan pajak itu sudah statusnya nonaktif. Jadi bisa saja diterima, bisa juga saja tidak. ditolak. Jadi suratnya nanti akan di email ya atau di dokumen portal saya, betul. Di portal saya itu di Kortex-nya wajib pajak. Ini teknis pertanyaan selanjutnya. Kalau teknis nanti lihat di yang kita share aja ya, karena kita tidak dapat menampilkan. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini aja ya. Ini masih. Ini aja. Izin tanya, untuk iuran pensiun yang dibayarkan pegawai sendiri, BPJS Tenagakerjaan 1% dari gaji pokok, dan iuran JHT 2% dari gaji pokok. A. Komponen tersebut apakah benar merupakan komponen pengurangan penghasilan bruto? Jika benar, apakah ada nilai maksimalnya? B. Jika kedua komponen tersebut ternyata dibayarkan oleh perusahaan, apakah dihitung sebagai penambah penghasilan bruto? Gimana Kak? Oke, untuk pertanyaan pertama itu tadi komponen tersebut merupakan komponen yang bisa mengurangi penghasilan bruto dan tidak ada maksimal nilainya, Bang Deni. Terus untuk pertanyaan kedua, tapi biasanya kalau jaminan BPJS tenaga kerja nggak ada ya? Yang ada itu BPJS Kesehatan ya, yang 120.000 kalau nggak salah maksimalnya. Kalau di saya sih kebetulan segitu. Iya, 120.000 kalau BPJS Kesehatan. Kalau tenaga kerjaan nanti ikut lagi Bapak Ibu, boleh di kawan pajak semua, boleh dilihat di aturan BPJS ketenaga kerjaannya. Ada maksimalnya atau tidak. Karena kalau di BPJS Kesehatan, kebetulan kalau PNS ASN ini dia tidak terdaftar sebagai BPJS ketenaga kerjaan ya. Dia terdaftarnya BPJS Kesehatan. Itu ada maksimalnya 120.000 setiap bulan. Kalau BPJS TK ada atau tidak, nanti Bapak Ibu boleh searching kembali aturan dari BPJS TK-nya. Untuk pertanyaan kedua, apakah iuran pensiun itu dihitung sebagai penambah penghasilan bruto? Oke. Nah, untuk iuran pensiun yang dibayarkan melalui perusahaan tadi atau pemberi kerja itu boleh menjadi pengurang bruto atau pada masa pajak terakhir atau masa berhenti bekerja. Itu kawan pajak. Jadi pas BPMP nggak dibuat? Pas BPMP nggak dibuat. Jadi nanti di tahunannya pas terakhir itu menjadi pengurang ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti kalau sebenarnya logikanya kan kalau kayak tadi premi asuransi, ketika kita menerima asuransi kan nggak dipajakin ya, bukan objek pajak ya Bapak Ibu ya, kawan pajak semua nanti di depan bisa menjadi brutonya. Tetapi kalau iuran pensiun ketika diterima itu merupakan objek pajak gitu ya kawan pajak ya. Makanya di awal dia menjadi pengurang. Biar tidak ada double taxation. Kita lanjut ke pertanyaan dari ini sudah mirip-mirip sih ya. Kita lanjut ke pertanyaan dari YouTube. Ini pertanyaannya mungkin kalau Bapak Ibu masih bisa lihat nih ininya riwayatnya kalau dilihat ya. Dari YouTube itu ada pertanyaan, pegawai kontrak yang menerima penghasilan rutin termasuk pegawai tetap atau pegawai tidak tetap nih Kak? Oke, nah
pegawai yang menerima penghasilan tetap dan teratur dan bekerja berdasarkan kontrak untuk jangka waktu tertentu itu disebut sebagai pegawai tetap. Ada tambahan Kak Ismi? Ya, jadi mungkin kawan pajak ya, seperti yang dibilang Bang Denny di awal, jadi kita harus kategorikan dulu nih karyawan kita ini pegawai tetap kah, pegawai tidak tetap kah, atau malah bukan pegawai. Nah, dari pertanyaan ini di kelas pajak kita kali ini, kawan pajak bisa catat tuh. Jadi yang hanya dibuatkan BPA 1 atau BPA 2 hanya si pegawai tetap. Pegawai tidak tetap dan bukan pegawai tidak kita buatkan ya kawan pajaknya untuk BPA 1-nya atau BPA 2-nya. Tapi dibuatkan bukti potong 21, iya. BP 21 namanya. Kalau mau lihat pegawai tetap atau pegawai tidak tetap nanti boleh dilihat di slide-nya. Kawan pajak semua, kita nanti juga sampaikan nanti setelah live ini berakhir, kita akan up ulang terkait dengan kelas pajak kita yang telah lalu tanggal 31 Desember 2025. Oke, ada pertanyaan yang menarik dari YouTube juga. Istrinya bekerja di tempat usaha suami, apakah final? Oke, nah penghasilannya final atau gimana? Oke, untuk penghasilan istri dari satu pemberi kerja dikategorikan sebagai penghasilan final di pelaporan SPT tahunan suami. Tapi di sini ada pertanyaan di tempat usaha suami Kak Felby. Sebagai karyawan tempat usaha suami. Suaminya punya usaha nih, istrinya bekerja di sana. Apakah final? Iya. Gimana Kak Ismi? Tidak, ini karena berkaitan dengan usaha suami ya, kawan betul. pajak ya. Tidak ya kawan pajak. Kak Ismi boleh dijelaskan? Ya, jadi selama itu final apabila tidak berkaitan dengan usaha suami ya, kawan pajak ya. Jadi contohnya kayak gini nih, kalau PNS itu kan satu di dinas A, satu di dinas B gitu, suami dinas A, istri dinas B, berarti penghasilan istri yang dari satu pemberi kerja boleh dimasukkan sebagai penghasilan final di SPT suami. Tetapi PTKP-nya nggak boleh gabung ya kalau final ya. Iya, final. Ya. Karena udah final nih, PTKP-nya tetap PTKP K, bukan KI. KI. Ya. KI itu kalau dia digabung. Berarti kalau dia usaha suami dia nggak boleh final, dia harus digabung. Ya. Si suaminya pun nanti melaporkan di SPT suaminya itu digabung ke penghasilan suami. Kalau dia memilih digabung. PHMT pun atau pisah harta atau memilih terpisah pun nanti juga awalnya kan digabung dulu nih. Nanti akan proporsional dihitung masing-masing. Ada syaratnya penghasilan istri yang dari satu pemberi kerja ini boleh dianggap final kalau tidak ada keterkaitan usaha dengan suami. Kegiatan suami ya. Tapi kalau sama-sama bekerja di tempat yang sama, tapi suaminya kan tidak punya memberikan penghasilan ya? Bukan. Dia bekerja misalnya di PTA, sama-sama sebagai staf di PTA. Iya. Berarti tidak ada. Tidak ada. Itu boleh final ya, berarti. Boleh. Ya, karena tidak ada keterkaitan usaha suami. Karena yang punya usaha bukan si suaminya. Dia sama-sama bekerja di PTA atau PT X tersebut. Gitu ya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Tunjangan pajak selama dia menggunakan TER, ini tunjangan pajak, apakah tunjangan itu direkap dan diperhitungkan kembali? Sebab kalau ini diperhitungkan kembali, ini buat ASN kayaknya, tidak terdapat azas keadilan. Jadi kalau ASN itu kan ada ditanggung pemerintah, ini Kak Felby. Karena awalnya kalau untuk menghitung BPMP-nya tidak dimasukkan sebagai komponen penghasilan. Apakah di A2-nya dimasukkan sebagai komponen penghasilan? Oke, nah sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 80 tahun 2010 atas pajak penghasilan pasal 21 yang terutang atas penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang menjadi beban APBN atau APBD ditanggung oleh pemerintah pajak. Jadi untuk ASN ini sudah ditanggung pemerintah. Ya. Tunjangannya tidak dimasukkan karena dia sudah ditanggung oleh pemerintah. Ini masih sama pertanyaannya. Kita skip saja pertanyaan yang sama. Riset banyak juga ya. Apakah materi akan di-share? Iya, nanti kita share. Iya, nanti di-share. Share ya. Stay tune ya, kawan pajak. Sampai habis ya, kawan pajak ya. Ada door prize nggak?
Bang Denny. Kalau yang jauh susah nih profesinya Bu. Ini kita seantero Indonesia kayaknya ini. Saya lihat dulu nih dari mana. Ya, tadi udah ke close. Nanti pertanyaan-pertanyaan yang ini dicatat ya. Di belakang layar ada admin. Nanti pertanyaan-pertanyaan. Tadi saya udah close soalnya. Boleh nanti di komen lagi ke kawan pajak semuanya, biar nanti saya bisa up lagi. Tadi close. Ini pertanyaan selanjutnya Bu. Kalau sudah ditetapkan tetapi LB bagaimana ya? Kalau sudah ditetapkan tetap kita. Ya kan kita sudah dihitung nih BPE A1 atau A2-nya tapi ternyata LB bagaimana ya? LB itu lebih bayar kan pajak. Nah, jika sudah diisi dengan tarif yang sudah sesuai, udah benar pengisiannya dan namun terdapat kelebihan pembayaran pajak pada SPT masa PPh 21-nya, maka untuk masa Desember tersebut kan pajak bisa dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Jadi bagi si pemberi kerjanya dapat dikompensasikan ke masa berikutnya kon pajak. Tapi kalau bagi si yang bekerja itu langsung dikembalikan oleh perusahaan. Nah, dikembalikan ya Kak Ismi ya? Iya. Jadi jangan minta ke DJP ya. Atas SPT-nya. Iya, jadi SPT-nya si karyawan kan dibukti potong ke angka terakhir lebih bayar ya kawan pajak ya. Nah, hati-hati nih kawan pajak ketika input di SPT tahunan orang pribadi, kawan pajak inputkan itu nilai yang ada tulisannya dapat dikreditkan pada SPT tahunan. Itu biasanya kalau nggak salah di angka 21 kawan pajak. Jadi jangan langsung ambil angka terakhir gas gitu. Enggak gitu. Jadi kelebihan bayar si pegawai itu wajib dikembalikan oleh si pemotong itu pada akhir bulan berikutnya paling lambat ya kawan pajak ya. Jadi nanti si pegawai bisa minta kelebihannya ke pemberi kerjanya. Si pemberi kerja nanti diakumulasi dulu dari semua pegawai. Kalau memang lebih bayar, dia bisa berhak memperoleh kompensasi di masa yang berikutnya. Apakah berlaku bagi PNS? Untuk PNS kalau ditanggung pemerintah mohon maaf nih kawan pajak karena memang PPh 21-nya sudah DTP ya. Jadi memang nggak boleh LB juga sih si orang ditanggung pemerintah berarti kalau ya semuanya apalagi tahun 2025 dan 2026 ada sektor-sektor tertentu yang juga ditanggung pemerintah. DTP ya, DTP ya fasilitas ya seperti jasa perhotelan, industri tekstil, garmen. Mohon perhatian ya pariwisata. Mohon perhatiannya juga, kalau pegawai tersebut di industri-industri yang ditanggung pemerintah, kalau ada kelebihan tidak dapat dimintakan pengembalian. Karena sudah sejatinya udah dibayarkan pemerintah ya. Iya. Kalau ada LB berarti si pemberi penghasilan tidak ada kewajiban untuk mengembalikan karena dia sudah ditanggung oleh pemerintah. Pertanyaan dari YouTube. Ada satu lagi nih. Ada reimbursement kesehatan dari kantor, apakah menjadi penambah penghasilan? Reimbursement ya. Reimbursement. Bagaimana jika ada tambahan penghasilan dia berupa reimbursement ke kesehatan dari kantornya? Apakah menjadi penambah penghasilan bagi si karyawan atau yang menerima penghasilan? Oke. Nah, ini selama tidak ada tambahan penghasilan atau penambahan kemampuan ekonomis ya kawan pajak, itu bukan merupakan objek pajak penghasilan. Begitu. Jadi yang dipajak itu adalah setiap adanya tambahan kemampuan ekonomis. Kalau reimbursement itu kan penggantian. Saya ngeluarin uang dulu, nanti diganti oleh perusahaan. Iya, seperti itu. Ada tambahan tidak, Kak? Nggak ada kan, uang kita udah dikeluarkan sebelumnya. Jadi tidak ada ya? Tidak perlu. Berarti tidak perlu dibuatkan bukti potong. Kalau bentuknya reimbursement. Kecuali kayak SPPD nggak sih kalau PNS? Iya, kalau PNS SPPD perjalanan dinas. Perjalanan dinas. Lalu swasta juga ada nih Kak, hotelnya dia bayar dulu hotel, tiket pesawat, atau nih kesehatan misalnya disuruh kamu uangnya ini dulu buat cek kesehatan MCU dulu, nanti saya ganti oleh si kantornya yang ganti. Nah, yang menjadi objek penghasilan kalau misalnya nilai reimbursement-nya lebih tinggi dibandingkan nilai yang seharusnya dia keluarkan. Misalnya selisih misalnya 500.000, terus ternyata si perusahaannya menggantikan 600.000, berarti 100.000-nya merupakan tambahan penghasilan. Wah, itu self assessment banget ya. Iya. Banyak pertanyaan-pertanyaan lain berikutnya. Kawan pajak bisa nanti lihat
Setelah ini kita akan drop jawaban pertanyaan ini di story-nya IG ya, Instagram. Di story ya, kita tidak post. Jadi hanya berlaku 24 jam. Kalau bagi yang terlewat nanti bisa ditonton kembali IG live ini. Nanti story-nya akan kita update. Jangan lupa lewat story saja. Karena kalau kita biar kawan pajak nanti tetap follow kita. Ada pertanyaan yang mau dibahas lagi Kak Ismi? Kalau kita lihat pertanyaan coba kita dari lihat pertanyaan IG dari kawan pajak ya. Sebelum kita lihat pertanyaan dari IG Live ya, kawan pajak ya. Nah ini seperti yang udah disampaikan ke pertanyaannya, kalau kita sudah input e-bupot rutin tiap bulan, maksudnya BPMP ini ya, kawan pajak ya. Apakah nanti itu otomatis mengisi BPA2-nya? Yang otomatis adalah nilai pajak yang dipotong di masa sebelumnya. Hanya itu yang terprofil ya, kawan pajak ya. Tetapi yang di atasnya seperti bruto, tunjangan, honorarium, premi asuransi itu dihitungkan secara manual kawan pajak ya. Itu kalau di Cortex kalau kita lihat itu warnanya putih kalau yang di bagian atas, sedangkan bagian bawah sudah abu-abu. Abu-abu nggak bisa diisi. Nggak bisa diisi karena itu yang narik dari sistemnya. Yang di SML juga gitu Kak Ismi ya? Iya, jadi hanya bagian yang harus diisi. Oh, kebanyakan kawan pajak juga mohon perhatiannya untuk pembuatannya itu penghasilan dia selama setahun atau selama dia bekerja. Iya. Berarti penghasilan brutonya diisi penghasilan bruto ya diisi dari masa 1 sampai dengan masa 12. Bukan hanya di masa 12 saja. Tapi seluruh penghasilan dia selama 1 tahun pajak gitu ya. Ada lagi Kak Felby yang mau ditekankan kepada kawan pajak semua yang akan membuat bukti potong? Kayaknya nanti dibahas di ini aja ya. Iya. Nanti boleh di komen ya kalau misalnya masih ada yang terlewat boleh di komen setelah IG live ini tayang, kan nanti akan otomatis tuh ada di reels-nya. Nanti boleh di komen lagi kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang masih kurang memuaskan. Kalau di rumah makan Padang itu saya pelanggan puas, kami senang. Kalau nggak puas? Ya nggak senang dong. Kalau nggak senang bilang kami gitu loh. Agar kita tetap mengevaluasi apa yang salah. Apa ini? Wah, ada kendala. Kawan pajak, apakah gambar kami masih terlihat? Ya? Suaranya terdengar tidak? Ya udahlah, tonton. Nggak usah ditonton. Kayak denger radio dong. Radio. Selamat siang. Nggak usah ditonton. Jangan tonton. Ya. Ini ada kendala di aplikasi kita. Nggak apa-apa ya, kita tetap lanjut aja ya kawan pajak ya. Chit-chat Kak. Di komen. Felby mungkin, Kak Felby. Ini saya aja nih Bang Neni. Ada pertanyaan dari IG live. Ini kan ini menyampaikan sedikit resume ya kawan pajak yang mungkin populer belakangan ini terkait pengisian dalam XML baik A1 atau A2 ya. Jadi kawan pajak semua elemen itu jangan ada yang kosong. Harus isi 0 jika memang tidak ada nilainya. Yang kedua, nggak boleh strip ya? Nggak boleh harus 0. Yang kedua, masa awal akhir tidak boleh saling tumpang tindih untuk pemberi kerja yang sama. Biasanya dikarenakan sudah ada BPA1, ternyata bikin lagi tuh BPA1-nya. Itu biasanya notif errornya masa awal akhir tidak boleh saling tumpang tindih. Nah, biasanya itu karena ternyata sudah buat BPA1 sebelumnya. Jadi dihapus dulu ya. Kawan pajak ya BPA1. Kalau misalnya BPA1 awalnya salah terus dilakukan pembetulan nggak bisa? Pembetulan bisa. Cuma kalau XML jadi repot ya. Mending dia sarannya dibatalkan dulu, kita bikin baru. Terus notif apabila sudah ada pemotongan BPMP pada masa pajak tersebut, mohon kawan pajak batalkan dulu BPMP-nya terlebih dahulu. Dikarenakan pada masa pembuatan A1 sempat dibuat bupot pegawai tetap bulanan. Silahkan hapus BPMP-nya. Notif keempat ini viral juga nih Bang Denny, notif keempat. Notif keempat, status withholding-nya tidak valid. Withholding ya. Iya, jadi bukti muncul pemotongannya tidak valid gitu. Muncul errornya di mata itu status withholding tidak valid. Jadi diperhatikan kalau kawan pajak ketika memilih jenis bukti potong, kalau memilih full year itu artinya masa kerjanya penuh 1 tahun.
Masa pajak awal diisi angka 1, masa pajak akhir di angka 12. 12 atau masa dia terakhir bekerja. Oh iya betul. Ya, kalau masa 1 sampai 6 berarti 1 sampai 6. 6. Nah, kalau partial year artinya dia tidak penuh bekerja 12 bulan. Oh, kalau partial. Partial ya, sesuaikan masa pajak awal dan masa pajak akhir. Terus kalau yang annualized, nah ini isi kolom jumlah bekerjanya sesuai jumlah masa bekerja. Jadi ini mungkin agak menimbulkan sedikit kebingungan ya, Bang Yang Denny harus ya. diisi itu annualized pokoknya. Iya, yang harus di kolom diisi, apa itu di kolom? Di kolom jumlah bulan bekerja. Nah, annualized itu diisi jumlah bulannya, sedangkan yang lainnya isi 0. Yang annualized itu apa? Kawan pajak nanti bertanya-tanya, annualized apa nih bahasanya? Bahasa beda ya, Bang? Bahasa awak ya. Bahasa Pariaman itu. Bahasa Pariaman, bahasa orang barat Sumatera Barat. Bahasa barat annualized itu disetahunkan. Kalau disetahunkan itu berarti dia sudah selesai kewajiban perpajakannya tengah tahun. Dia berhenti meninggal dunia atau dia Pindah meninggalkan Indonesia selama-lamanya. Oke. Sepertinya udah habis ya yang dari form ya? Dari form ada pertanyaan, tapi kita nggak karena hampir mirip, pertanyaannya digabung. Nanti kalau mau lihat detailnya, jangan lupa cek story setelah ini. Kita juga ada nanti akan membuka Q&A berikutnya terkait kelas pajak kita IG live berikutnya juga kita akan drop di story kita. Request tema apa nih? Ya boleh request tema apa boleh. Yang hot issue apa tuh kira-kira? Hot issue. Sepertinya sih SPT tahunan Iya, ya, kalau orang pajak pribadi ya, orang pribadi. case-nya. Nah, Boleh, sebenarnya SPT tahunan di orang channel YouTube kita udah ada juga ya. Iya, sebenarnya udah ada. Udah ada kawan pajak untuk 3 bulan yang SPT lalu. tahunan. Enggak ya? 2 bulan yang lalu kita ada SPT tahunan dengan Pertapsi kalau tidak salah, Pertapsi Sumatera Barat. Kita mungkin Lihat pertanyaan live. pertanyaan dari live. Siapa yang menonton tadi? Kamu ya, Ada Mbak banyak. Felby. Iya nih, ada banyak nih pertanyaan. Kamu milih deh Kak Felby. Ya, silakan lah pilih Bang Denny. Jadi bentar kalau live ini ya. bisa kita download pertanyaannya, nggak bisa ya? Nggak bisa. Nggak bisa. Lihat satu-satu. Nah, ini sebenarnya simple ya, simple. Oh, nyarinya yang simpel, Bu. Ibu sengaja ya nyari yang apakah simpel. perusahaan yang tidak beroperasi tapi statusnya belum non efektif, apakah tetap harus melaporkan SPT PPh pasal 21-nya? Oh, PPh pasal 21. Nah, kayaknya tuh udah dibahas ya di Zoom kita. Jadi, kawan pajak ada beberapa kategori nih kawan pajak. Kalau kita bahas SPT PPh pasal 21, itu kita bisa kelompokkan jadi 2. Yang pertama, apabila si pemberi kerja ini memang sama sekali tidak memberikan gaji, tidak ada karyawan, tidak ada penghasilan yang diberikan kepada karyawan, itu dia tidak wajib lapor kecuali masa Desember. Nah, yang kedua, apabila si pemberi kerja ini memberikan gaji, penghasilan, tetapi nggak lewat PTKP, nah itu tetap wajib lapor ya, kawan pajak ya setiap Beda sama bulannya. tahun sebelumnya ya? Beda sama tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya itu tahun sebelumnya. 2023, Bu. Sebelumnya. Tahun sebelum-sebelumnya. Nggak wajib ya? 2024 sudah Masih mulai berlaku. belum. Jadi sebelum PMK 168 berlaku. Iya, sebelum aturan sebelumnya gitu Iya. maksudnya. Lihatnya di PMK 68 tahun PMK apa? 2024. Peraturan PMK Menteri apa kawan Keuangan. pajak? Peraturan Menteri Keuangan. Nanti ini PMK Peraturan Menteri Kesehatan. Ada juga ya? Ada. Nggak tahu deh kalau kesehatan namanya apa. Jadi dilihat lagi aturannya seperti itu ya kawan pajak. Kecuali dia memang tidak ada membayarkan biaya gaji ya. Iya, sama sekali nol. Berarti hanya di Tidak masa ada karyawan. Desember akhir. aja. Masa Desember. Desember masa, ya Desember. Ini juga ada nih pertanyaan. Biasa di helpdesk kayak gini. Pak, saya baru terdaftarnya di Desember. Berarti saya harus tetap lapor. buat bukti potong, lapor PPh 21 masa Desember aja. Ya, masa sebelumnya tidak perlu buat kalau memang tidak ada penghasilan yang dibayarkan kepada karyawannya. Karyawan dan non karyawan. Ya. Ya, kan misalnya ada nih, dia belum operasi tapi dia sudah ada petugas satpam atau petugas kebersihannya. Ya itu tetap harus dibayarkan. Tetap harus lapor SPT. Iya, lapor. Dia misalnya ada servis AC ke orang pribadi. Iya, Ya, iya. Iya. Ada bukti berarti potong ya. yang harus Iya. dibuatkan kan berarti. Kak Ismi boleh? Apa Kak lagi Ismi nih? milih pertanyaan. Hampir mirip semua sih yang pegawai yang resign di pertengahan Iya, kali ya. tahun. Hampir mirip pertanyaannya.
Nih, Kak, pembetulan itu cukup ya resign aja atau dibenarkan seluruh karyawan dari Tresita? Ya, Masih di sini kan Tresita. Pembetulan itu cukup yang resign atau dibetulkan seluruh karyawannya? yang dibetulkan yang resign saja ya. Yang bukti Kawan pajak potongnya. ya, bukti potongnya ya. Pamannya dia resign di bulan Juni, terus ternyata kawan pajak terlanjur bikin nih BPMP di bulan Juni ya. Nah, padahal kan seharusnya yang dibuat di bulan Juni adalah BPA 1. Jadi yang kawan pajak lakukan adalah membatalkan BPMP yang masa Juni tersebut, lalu bikinlah BPA 1 di masa Juni. Artinya BPMP ini yang hanya dibuat dari Januari sampai Mei saja. Sedangkan di masa Juni dia berhenti bekerja, itu dibuatkan BPA 1. Berarti salah bukti potongnya. Salah bukti potongnya. Berarti kalau salah berarti hitungannya juga salah dong. Oh, iya. Hitungannya salah. Iya. Berarti semuanya nanti SPT masanya SPT masa juga dibetulkan. Kalau ada kurang dibayar, kalau ada kelebihan bisa dikompensasi Iya. ke masa berikutnya. Cuman mungkin teknisnya yang ditanya Pak Denny, apakah dia harus, karena mungkin XML mungkin ya, apakah dia batalkan dulu XML. semua, terus dia input XML yang baru, itu juga bisa ya? Bisa ya? Bisa. Gampangnya gimana tuh tergantung Bapak Ibu ya, memilih caranya seperti apa nanti. Oke. Dari Kak Indah HVS _ untuk potongan JHT dimasukkan di kolom apa ya? Jaminan hari tua ya? JHT. kolom- Kalau BPMP kan nggak ada, Ah, ya kan? Kalau yang di BPA 1 A2 ada, tapi Ada. di kolom apa? Nah, kita masukkannya di kolom pengurang ya, kawan Pengurang. pajak ya. Jadi kalau kawan pajak membayangkan atau lagi buka Cortex, di atas kan kita ngisi bruto, penghasilan bruto, tunjangan dan lain-lain. Nanti kan di layer kedua atau di kelompok kedua itu ada pengurang, yang di atas itu biaya jabatan, yang di bawahnya adalah pengurang. Nah, di situ Key in ya. Key in ataupun XML XML juga sama. Di atas zakat. Ya, di atas zakat betul sekali. Di atas zakat. Atas zakat. Hafal sekali. Ya hafal. Maaf kawan pajak. Saya minum dulu boleh? Ya, Ini boleh saya minum Pak. lah Bang Denny. Kawan pajak boleh minum. Yang di Jakarta apakah masih hujan? Oh ya, katanya Jakarta hujan ya? Hujan. Iya, katanya makan siang rasa makan pagi. Istri saya kebetulan di Jakarta kawan pajak semua. Mohon doanya agar segera kembali ke pangkuan saya kepada. Kesempatan minta doa ya. Minta doa. Ya pula doa dia ya, orang, Bang Pajak. apalagi di hujan ya. Ada yang dari Jakarta di sini boleh tap layarnya sama di komen saya Jakarta. Saya doakan Pak Denny agar istrinya kembali ke Padang. Bisa ya kan pajak. Bisa. Cuma ngomong-ngomong kalau soal hujan, kebetulan Sumbar sudah melalui itu ya. Kalau sekarang Sumbar angin badangkang. Kalau Padang, masya Allah sekarang. Alhamdulillah kita syukuri, kita tidak syukuri, betul. kita tidak dalam rangka menghujat Tuhan, nggak boleh. Nggak boleh, Kita ya. mensyukuri apapun yang diberikan Tuhan, kita terima. Mau panas, mau hujan. hujan. Alhamdulillah. Sebenarnya hujan itu tidak ada masalah, yang masalahnya manusianya. Karena dari dulu juga hujan. Yang masalah ya udah, Jangan offside. jangan offside kata Kak Ismi. Kita lanjut ke HP saya. Ya Allah tinggal 10%. Apa yang mau dipilih? Saya pilih. Saya pilih yang gampang aja. Min, nanti ada rekaman live IG-nya nggak? Ada nggak Min? Ada. Otomatis langsung tayang ya. Masuk ke reel ya gitu ya. Reels. Bener, reels, bukan IGTV. Masuk YouTube kan pajak. IGTV itu tahun 2016 17 ya. Saya punya IGTV, sekarang udah jadi Reels. Aduh, itu masa penempatan saya masih di Tanjung Balai Karimun kawan pajak. Sudahlah masa lalu, biarlah masa lalu. Ayo dipilih pertanyaannya. Ibu yang milih Bu. Kalau saya mah hanya membacakan pertanyaan. Oke, kita pilih ya. Ini dari awal nggak Jangan sih? di komen Bu. Izin bertanya Pak, kalau dari Bicara. Jam SD. izin bertanya lagi Pak, kalau Ini udah dari Januari ya? Dari Januari sampai dengan sampai September, September. PPh-nya dipotong untuk gaji di bawah 10 juta. Apakah perlu dibetulkan dan apakah perusahaannya harus mengembalikan ke karyawan? Oh, ini maksudnya pertanyaan dari With Mama Shi. Dari mungkin
maksudnya tadi dikaitkan dengan ini DTP kali. Bang Denny kan DTP di PMK 72 ya, yang terbaru ya. Kan itu batasannya 10 juta. Nah kalau DTP tadi ya konsepnya yang DTP. Kawan pajak ya, kalau DTP nggak boleh. Tidak boleh dikembalikan. Ada kelebihan, berarti tidak dikembalikan kepada si penerima penghasilan atau karyawannya tadi. Itu ada industri garmen, tekstil ya. Ya, pariwisata, perhotelan, dia karyawan tetap gajinya 10 juta nih, di bawah 10 juta. Ternyata pas dihitung di akhir tahun di BPA 1 ada LB. Itu boleh dikembalikan nggak? Tidak ya. Tidak dapat dikembalikan ke karyawannya pajaknya kelebihannya tersebut. Tapi apa boleh dikompensasikan oleh si pemberi kerja? Boleh, Sir. Boleh ya? Boleh, Sir. Boleh kan? Boleh. Yang tidak boleh kompensasi adalah dikembalikan ke si karyawannya. Pilih. 4 menit lagi katanya. Udah mau masuk waktu. Oh, di Jakarta sudah asar. Saya masih berasa di Jakarta walaupun saya sudah 6 bulan di sini, saya masih teringat Jakarta, kawan pajak. Mohon maaf ya. Oh, ini ada yang ini menanyakan terkait kepastian perpanjangan UMKM nih. Oh, yang ini agak offset sedikit dari PPh 21. Mau dijawab? Ada ya tadi ya. Silakan jawab aja. Kita belum untuk aturannya belum rilis, kawan pajak semua, ditunggu saja. Jangan lupa di subscribe dan di follow untuk informasi terupdate lainnya. Nah, pertanyaan dari Rahma Darif. Biar saya bacakan. Boleh. Lanjutan, izin bertanya Kak, ada pekerja baru masuk Desember. Ini baru masuk dia Desember. Belum punya NPWP, kondisinya sedang di luar kota dan kesulitan jaringan untuk membuat NPWP. Apakah pekerja tersebut tetap dilaporkan BPA 1-nya? Iya. Jadi kawan pajak kita lihat atas situasi ya, pegawai tersebut jika di masa Desember dia sudah memperoleh penghasilan, sudah ada penghasilan brutonya, ada tunjangannya, tetap kita buatkan ya kawan pajak ya. Nah mungkin untuk sementara jika memang tidak ada NPWP-nya atau NPW tampungan, ya mungkin dari HRD-nya atau bagian pajaknya bisa ngebantu dulu nih karena jaringannya lebih lancar di sini, bisa dibantu oleh si HRD-nya untuk registrasi NPWP-nya di Kortex atau registrasi NIK-nya di Kortex ya. Pajak ada ya. Yang namanya pemadanan NIK massal ya. NIK bukan massal, pemadanan NIK oleh si pemberi kerja. Nanti boleh dilihat di pos-pos kami sebelumnya, itu ada tata caranya juga. Oke, sudah selesai kata adminnya. Terasa ya, berapa menit berarti ya? 1 jam. Oh, 1 jam. Yang nonton juga udah makin berkurang, 61 dari berapa tadi? Oke. Alhamdulillah banyak yang nonton. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan boleh di komen setelah IG Live ini berakhir dan otomatis akan tayang juga di Reels-nya Kanwil di Pajak Sumbar Jambi. Jangan lupa follow Instagram kami Pajak Sumbar Jambi dan subscribe juga YouTube kami di Kanwil DJP Sumbar Jambi. Di-spill lagi nggak yang setelah ini kita mau setelah ini ya itu nanti di story akan ada di story-nya Instagram akan ada kita akan membuat barcode pertanyaan yang nanti kawan pajak dapat akses apa sih yang kira-kira untuk terkait SPT tahunan. Pertanyaan-pertanyaannya silakan di drop ke kami terkait SPT tahunan. Kita juga nanti ke depannya kalau pertanyaannya nanti banyak yang muncul, kita akan buat lagi Q&A IG Live terkait SPT tahunan orang pribadi dulu. Wah, ya. Menarik sekali ya. SPT tahunan orang pribadi. Jadi next adalah SPT tahunan orang pribadi kawan pajak. Untuk jawaban-jawaban yang lainnya nanti juga kita akan spill di story-nya Pajak Sumbar Jambi. Mungkin itu saja sudah memasuki waktu-waktu kalau di timur itu sudah waktu maghrib. Azan maghrib yang di wilayah-wilayah timur. Pulang kantor. Saya Denny. Saya Felbi. Saya Ismi. Mengucapkan terima kasih atas atensinya kawan pajak semuanya yang telah berkenan melihat dan menonton ke Kadai Pajak versi Instagram Live. Kadai Pajak, kawan pajak jadi pandai pajak. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.